Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Guru Hebat, perkenalkan nama saya Joko Siswanto. Saya Kepala SDN 1 Gudang. Inovasi Serat Lilin adalah terobosan pendidikan di tingkat sekolah dasar yang mengintegrasikan 4 aspek penting penguatan budaya agama di lingkungan sekolah. Pengelolaan kebun produktif sebagai sumber pangan nyata, penerapan literasi digital untuk mempromosikan hasil panen, dan literasi keuangan lewat kegiatan menabung. Inovasi ini juga didukung oleh layanan antar jemput yang memperkuat nilai sosial dan lingkungan. Mari kita lihat bagaimana Serat Lilin Mas ini membawa perubahan positif bagi siswa dan komunitas sekolah. SDN 1 Gudang berdomisili di daerah yang strategis di pusat Kecamatan Tugu Kabupaten Kendari. SDN 1 Gudang berada di lingkungan masyarakat yang mempunyai khas atau tradisi agama yang kuat, berdekatan dengan sekolah swasta yang berbasis Islam. Lahan yang dimiliki oleh SDN 1 Gudang sangatlah strategis karena mempunyai halaman yang cukup luas dan nyaman untuk tempat bermain anak. Dalam penerimaan PPDB, orang tua dan calon siswa sangat objektif dan sekolah berada di daerah di desa Gudang yang berkompetitif. Tantangan yang kami identifikasi melalui 4 dimensi penguatan pendidikan karakter yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Dalam pendidikan hati, diantaranya yaitu minimnya kesadaran kolektif di mana hal ini baik pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin. Belum sadar tentang manfaat sampah yang didapat dari hasil pepohonan dan memanfaatkan lahan-lahan kosong sehingga banyak ditumbuhi tumbuhan liar. Hal ini mencerminkan kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam bidang olah pikir, yaitu rendahnya literasi digital. Walaupun hidup di era digital, sebagian warga sekolah terutama siswa hanya memanfaatkan media digital untuk hiburan atau konsumsi konten pasif. Siswa belum terbiasa menggunakan media sosial, platform blog, atau aplikasi digital lainnya sebagai alat produktif untuk belajar, berkreasi, dan berwirausaha. Selain itu, kurangnya materi ajar berintegrasi kurikulum intrakurikuler, belum mengaitkan secara langsung materi pembelajaran seperti IPA, matematika, ataupun bahasa Indonesia, dan tidak ada program rutin yang memberikan edukasi tentang cara memasarkan hasil panen melalui media sosial atau e-commerce. Ini membuat hasil panen tidak memiliki nilai ekonomis yang optimal. Dalam bidang olahraga, yaitu lingkungan sekolah yang kurang asri, di mana hal ini terjadi karena lahan kosong yang tidak terawat, menciptakan pemandangan yang kurang sedap dipandang. Tidak adanya kegiatan menanam dan merawat membuat warga sekolah kurang memiliki rasa cinta dan apresiasi terhadap lingkungan alam. Kurangnya waktu dalam penjemputan, banyak siswa ataupun banyak orang tua yang memiliki keterbatasan waktu untuk menjemput anaknya karena pekerjaan ataupun rumahnya yang cukup jauh dari lingkungan sekolah. Dalam bidang olahraga, yaitu belum adanya kegiatan fisik yang terstruktur. Kegiatan berkebun yang melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, mencakul, ataupun menyiram belum terjadi sebagai bagian rutin dari rutinitas sekolah. Hal ini merupakan cara yang baik untuk melatih motor kasar dan kebugaran fisik. Serta sekolah belum menjalin relasi yang kuat dengan komunitas atau lembaga di luar sekolah yang bergerak di bidang pertanian, lingkungan hidup, atau pemasaran digital. Padahal, kolaborasi ini sangat penting untuk memperluas wawasan dan mendapatkan bimbingan teknis. Serat Lilin Mas adalah integrasi dari 4 komponen yang jarang digabungkan di tingkat sekolah dasar, yaitu budaya agama di lingkungan sekolah, kebun produktif, yaitu pangan yang nyata, literasi digital produktif, yaitu promosi hasil panen, dan literasi keuangan, yaitu menabung hasil panen. Ditambah lagi dengan layanan antar jemput yang mendukung aspek sosial dan lingkungan. Sinergi ini menciptakan sebuah ekosistem yang pembelajaran yang utuh dan memberi implementasi pendidikan menyeluruh, mulai dari pengetahuan pertanian, kemampuan penggunaan teknologi, hingga kemampuan pengelolaan keuangan secara praktis. Budaya agama di lingkungan sekolah diterapkan tentu dengan memperhatikan capaian pembelajaran yang berlaku di setiap tahun, baik itu fase A, fase B, maupun fase C. Kebun produktif, pangan yang nyata pun diterapkan dengan memperhatikan capaian pembelajaran yang berlaku di setiap tahun ajaran, baik itu fase A, fase B, maupun fase C. Begitupun dengan literasi digital produktif, yaitu promosi hasil panen. Tentu saja penerapannya juga memperhatikan capaian pembelajaran yang berlaku di setiap tahun pembelajaran, baik itu fase A, fase B, maupun fase C.
Literasi keuangan, yaitu menabung hasil panen, dilakukan juga dengan memperhatikan capaian pembelajaran yang berlaku di setiap tahun ajaran pula. Aspek sosial juga tidak kalah pentingnya, tentunya juga memperhatikan capaian pembelajaran yang berlaku di setiap tahun ajarannya. 4 komponen yang ada di inovasi serat lilin di SDN 1 Gondang ini memperhatikan seluruh capaian pembelajaran yang tidak lain demi tercapainya 8 dimensi profil lulusan yang ada. Serat lilin emas dapat direplikasikan ke sekolah lain, khususnya di Kabupaten Trenggalek yang memiliki sumber daya terbatas seperti lahan kosong dan masalah transportasi. Pembagian tugas serat lilin emas dari berbagai pihak, mulai dari guru kelas, guru mapel, operator sekolah, penjaga sekolah, admin sekolah, pembuat konten, tim pemasaran digital, tim pemelihara kompos, tim satras, tim panen sayur dan buah. Yang kedua adalah pemanfaatan lahan atau berkebun. Sekitar 30-50% lahan kosong yang sebelumnya tidak terpakai dengan gulma atau sampah yang sangat luar biasa diubah menjadi kebun produktif oleh siswa dengan bimbingan oleh Bapak Ibu. Berat hasil panen selama 1 semester bervariasi tergantung jenis tanaman dan luas lahan yang dimanfaatkan. Omset hasil penjualan panen berkebun bisa mencapai 500 sampai 2 juta rupiah. Pendapatan ini biasanya digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler maupun pengembangan kebun. Literasi digital, yaitu digunakan pemanfaatan kebun dalam literasi, sangat terasa melalui aktivitas penggunaan konten-konten ke media sosial. Dalam 3 bulan terakhir, sekolah mengunggah sekitar 20-30 video dan foto yang didokumentasikan kegiatan bercocok tanam, proses tanam, serta edukasi tentang tanaman. Konten-konten tersebut mendapatkan jumlah tayangan atau view mencapai 100 hingga 3.000 kali dengan engagement yang cukup baik, berupa ratusan suka atau like dan puluhan komentar yang menunjukkan antusiasme dari komunitas sekolah dan masyarakat di sekitar. Literasi keuangan ataupun menabung merupakan program yang dilaksanakan setiap hari dari sisa uang saku di sekolah dasar. Biasanya peningkatan persentase siswa yang menabung secara konsisten dari sekitar 40% sebelumnya menjadi sekitar 75%. Total nominal tabungan saat ini setelah 1 tahun pelaksanaan program menabung koin meningkat signifikan dari sekitar 300.000 per tahun menjadi sekitar 1.500.000 saat ini. Dampak literasi keuangan, siswa lebih paham mengelola uang saku mereka, membedakan kebutuhan dan keinginan. Dampak sosial dan lingkungan, ini tentu saja dari 79 siswa, sekitar 30-40 siswa menggunakan layanan hal tersebut. Jumlah kendaraan pribadi yang masuk dan parkir di lingkungan sekolah pada jam pulang dapat berkurang hingga 40-50%. Penurunan jumlah kendaraan pribadi di lingkungan sekolah mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar sekolah pada jam-jam sibuk pulang sekolah. Penurunan kendaraan pribadi juga berarti penurunan emisi polusi udara yang ada di lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan sehat. Ketahanan siswa baru sangat signifikan sekali. Di tahun 2023-2024, siswa baru yang masuk di SDN 1 Gondang sejumlah 10 orang. Di tahun 2024-2025 mengalami kenaikan mendapatkan 16 siswa. Di tahun 2025-2026 ini alhamdulillah mengalami peningkatan menjadi 19 anak. SDN 1 Gondang juga dikenal sebagai sekolah unggulan dengan inovasi kurikulum berbasis kearifan lokal dan pembelajaran ramah anak. Hasil dari serat lilin emas ini pada tahun ajaran 2024-2025, SDN Negeri 1 Gondang mengalami kenaikan pada rapor pendidikan, sehingga mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek berupa bos kinerja terbaik, di mana bos kinerja ini bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan. Berikut ini ringkasan kondisi rapor pendidikan yang ada di SDN 1 Gondang tahun ajaran 2024-2025. Demikian inovasi serat lilin emas yang menggabungkan nilai agama, keterampilan produktif, literasi digital, dan keuangan dalam satu kesatuan yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Dengan dukungan layanan sosial dan lingkungan, program ini bukan hanya membentuk generasi yang cerdas, tetapi juga peduli dan mandiri. Mari kita terus mendukung dan mengembangkan inovasi ini demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.